Halo pemirsa OBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita yang pertama, pemirsa sempat mengalami keterpurukan terhadap nilai tukar mata uang rupiah di awal minggu lalu. Kini nilai mata uang Garuda kembali naik secara signifikan. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan di seluruh provinsi di tanah air. Topik selanjutnya pemirsa, dalam pekan ini Bank Mandiri mengumumkan akan melakukan stock split terhadap saham mereka dengan rasio 1:2. Pemirsa, memasuki berita pertama, sempat mengalami keterpurukan terhadap nilai tukar mata uang rupiah di awal minggu lalu. Kini nilai mata uang Garuda kembali merangkak naik secara bertahap. Pada 30 Januari 2023, kurs jual senilai Rp15.052 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.903. Pada 31 Januari 2023, kurs jual senilai Rp15.053 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.904. Pada 1 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.066 dan tukar mata uang rupiah senilai Rp14.917. 2 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.065 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.916. Pada 3 Februari 2023, kurs jual senilai Rp14.942 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.793. Pada 4 Februari 2023, kurs jual senilai Rp14.972 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.823. Pemirsa, harga minyak menguat tipis pada akhir perdagangan minggu lalu. Penguatan terjadi di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat serta optimisme data terkait pasokan dan permintaan minyak mentah. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI naik 97% atau setara 1,3% ke posisi 78,87 US dollar per barel. Harga minyak menguat tipis pada akhir perdagangan minggu lalu. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent menguat 96 sen atau setara 1% ke level 85,46 US dollar per barelnya. Harga minyak Brent dan WTI berjangka ini sempat menyentuh level terendah dalam hampir 3 minggu terakhir. Hal ini terjadi karena para pedagang khawatir tentang prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat, ditambah aliran minyak mentah Rusia yang melimpah. Sementara itu, Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa permintaan minyak mentah dan produk minyak Amerika Serikat naik 178.000 barel per hari pada November lalu, menjadi 20,59 juta barel per harinya. Ini merupakan catatan tertinggi sejak Agustus. Di lain sisi, analisis UBS Global Fund menyebutkan benchmark minyak mentah didukung oleh dolar Amerika Serikat yang melemah. Indeks dolar berbalik negatif setelah data Amerika Serikat menunjukkan tenaga kerja meningkat pada laju paling lambat dalam 1 tahun di kuartal keempat karena pertumbuhan upah melambat. Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan memperlambat kenaikan suku bunga.
Masih dalam Economic Update pemirsa, mulai awal Februari 2023, harga BBM milik Pertamina jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mengalami kenaikan di kisaran Rp800 hingga Rp1.000 per liter. Melalui situs Pertamina, harga Pertamax Turbo naik Rp800 dari Rp14.050 ke Rp14.850 per liternya. Sementara itu, harga Pertamina Dex naik Rp1.000 dari Rp16.750 menjadi Rp16.850 per liter. Sementara itu, harga BBM lain tetap, seperti Pertalite di harga Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.800 per liter, hingga solar subsidi Rp6.800 per liter. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM nomor 245 tentang formula harga dasar perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Kenaikan harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Termasuk di Jawa Timur sendiri, harga Pertamax Turbo sebesar Rp14.850 dan Pertamina Dex sebesar Rp16.850 per liternya. Pemirsa, kekhawatiran akan terjadinya perlambatan ekonomi global yang mengarah pada resesi pada tahun 2023 mulai berkurang. Presiden Jokowi menginformasikan bahwa di kuartal 4 ini tekanan ekonomi global cenderung menurun, namun harus tetap perlu diwaspadai. Kekhawatiran akan terjadinya perlambatan ekonomi global yang mengarah pada resesi pada tahun 2023 mulai mengurang. Tekanan global yang berada di awal tahun ini dan membaiknya sejumlah indikator perekonomian domestik membawa setik harapan bahwa momentum pemulihan ekonomi Republik Indonesia akan terus berlanjut di tengah ketidakpastian. Namun dalam sambutannya beberapa waktu lalu pada gelaran Mandiri Investment Forum, Presiden Jokowi menginformasikan bahwa di kuartal 4 ini tekanan ekonomi global cenderung menurun, namun harus tetap perlu diwaspadai. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sisi ekonomi. Kita ini harus optimis, jangan sampai ada yang pesimis, satu orang pun harus optimis, jangan pesimis. Karena di 2022, year on year perkiraan kita akan mendapatkan angka di 5,2 sampai 5,3 growth kita. Dan inflasi masih terkendali di angka 5,5%. Purchasing Managers Index juga berada di angka yang ekspansif, 50,9. Nah, kalau melihat angka-angka seperti ini, kita tidak optimis, keliru. Tapi memang harus tetap hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Tetap. Tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa tekanan global, tekanan ekonomi global terhadap ekonomi kita ini sudah agak mereda. Apa yang dulu kita bayang-bayangkan, kita takutkan, itu ternyata banyak yang tidak terjadi. Hal ini juga dilaporkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, yang menyampaikan bahwa menurut IMF, Indonesia masih di batas aman terhadap isu resesi dunia. Dan tentu alhamdulillah Bapak, IMF sendiri bicara bahwa sepertinya resesi tidak terjadi. Dan mereka memprediksi Indonesia pun tetap tumbuh di atas 5% yang merupakan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, baik tentu yang G20 apapun dunia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan di seluruh provinsi di tanah air. Oleh karenanya, pemerintah akan terus melaksanakan operasi pasar untuk menangani kenaikan tersebut. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan di seluruh provinsi di tanah air.
Oleh karenanya, pemerintah akan terus melaksanakan operasi pasar untuk menangani kenaikan tersebut. Menurut Jokowi, operasi pasar sudah dilakukan sejak awal Januari 2023. Menurutnya, kegiatan tersebut hanya berdampak sedikit terhadap penurunan harga beras. Oleh karenanya, dalam beberapa pekan mendatang, pemerintah akan melakukan operasi pasar secara besar-besaran. Hal ini disampaikan saat kunjungan Jokowi ke Pasar Batu Riti, Bali. Ya ini ke Pasar Batu Riti Tabanan, saya ingin ngecek harga-harga. Tadi saya cek harga minyak masih baik, 15.000. Ada kenaikan dikit, saya kira biasa naik turun ya 15.000. Kemudian harga-harga yang lain saya lihat stabil, baik. Beras memang naik, di semua provinsi memang naik. Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi. Baru terus dilakukan meskipun sudah mulai awal Januari dilakukan, tapi belum, baru turunnya sedikit. Ini kita minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran. Kendati demikian, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, saat ini mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP tahun ini sebanyak 2,4 juta ton. Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang. Bulog menargetkan saat panen raya nanti bisa menyerap gabah untuk memenuhi 70% target CBP. Dan kemudian sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu. Ini berapa Pak Buas? Ya CBP yang sudah siap tadi sebagai Pak Arief, itu yang sudah siap kita edarkan 315.000 ton. Oke, nah itu yang akan segera kita turunkan ya untuk operasi pasar. Tapi kita kan masih punya cadangan yang import ini, ya itu juga akan kita turunkan. Semuanya akan kita habiskan untuk operasi pasar untuk Januari, Februari sampai nanti Maret yang awal kan tadi bila mana sudah tidak diperlukan untuk operasi pasar, kita akan melakukan penyerapan dari panen-panen yang akan datang ini. Nah ini sudah disiapkan karena Bulog tadi sudah ada penugasan dari Pak Arief 2,4 juta ton. Ya, nah itu kita akan serap dari dalam negeri semua. Gitu. Ya. Adapun jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini adalah sebanyak 594.000 ton, termasuk sisa beras impor yang sedang dalam perjalanan. Jumlah ini disebut sangat cukup untuk membanjiri pasar sampai dengan panen raya yang akan berlangsung sebentar lagi. Sementara beras impor yang sedang dalam perjalanan berjumlah sekitar 200.000 ton yang berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar. Beras impor tersebut ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama 15 Februari 2023. Budi Waseso mengatakan dari awal tahun hingga sekarang sudah menggelontorkan sebanyak 186.000 ton beras untuk operasi pasar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin ketersediaan beras di masyarakat. Masih bersama kami pemirsa, pencatatan saham perdana atau IPO brand busana muslim Elzata menambah jumlah daftar emiten produk lokal di Bursa Efek Indonesia. Pengamat pasar modal UB Noval Adib melihat pangsa pasar busana muslim lifestyle masihlah kecil. Pengamat pasar modal UB Noval Adib melihat pangsa pasar busana muslim lifestyle masih kecil. Penggunaan busana muslim sehari-hari saat ini besar, namun untuk busana muslim lifestyle pangsa pasarnya masih belum besar. Hal ini menurutnya menjadi tantangan bagi emiten berkode Zata ini untuk meningkatkan performa kinerjanya sehingga dapat menarik minat investor pasar modal. Pasarnya sendiri itu masih sangat kecil ya sebetulnya. Ketika ada sekelompok orang yang ingin memakai baju busana muslim ya, baju muslim ya, itu sebagai bagian dari
fashion, mode atau lifestyle begitu. Nah, kalau untuk sebagai baju sehari-hari memang sudah banyak, ya kan. Nah, mungkin Zata ingin membidik ceruk pasar yang kecil ini, jadi begitu. Nah, tentunya karena pasarnya kecil, mungkin harganya dibikin tinggi ya, karena membidik kelas yang eksklusif, jadi begitu. Nah, mungkin berbekal hal itulah Zata ini berani untuk IPO ya. IPO itu kan intinya kan menarik dana ya dari investor ya. Brand busana muslim El Zata yang melantai di Bursa Efek Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan memperbesar pangsa pasar busana muslim lifestyle. Saat ini pasar busana muslim lifestyle masih belum sebesar busana muslim keseharian, sehingga dengan masuknya El Zata dalam bursa saham diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pangsa pasarnya. Dalam pekan ini pemirsa, Bank Mandiri mengumumkan akan melakukan stock split terhadap saham mereka dengan rasio 1:2. Lalu tahukah Anda apa itu stock split? Berikut ini penjelasannya untuk Anda. Pengamat pasar modal UB Noval Adi menjelaskan, stock split merupakan langkah memecahkan saham atau membagi saham untuk meningkatkan likuiditas. Umumnya, jika harga saham sudah terlalu mahal, maka perusahaan dapat melakukan stock split agar harga sahamnya lebih kecil dan terjangkau oleh investor. Dengan demikian, maka investor dapat lebih mudah melakukan jual beli saham yang akan berdampak pada likuiditas dan pergerakan harga saham tersebut. Stock split itu adalah pemecahan saham. Jadi saham itu dibagi menjadi 4 atau menjadi 5. Jadi misalnya kalau semula harganya 1.000 per lembarnya, ya kan, kemudian di-split ya, katakanlah dibagi 5 ya. Berarti per masing-masing saham sekarang jadi harganya menjadi 200. Nah, itu stock split itu. Nah, tujuannya biasanya untuk meningkatkan likuiditas transaksi saham di pasar modal ya. Karena biasanya saham itu sudah terlalu tinggi harganya sehingga banyak investor yang sudah tidak bisa menjangkau lagi untuk beli ya kan. Nah, kemudian pihak emiten melakukan kebijakan ya dipecah-pecah lah supaya menjadi lebih banyak investor yang mampu beli. Ini pernah terjadi pada misalnya sahamnya Astra ya. Sahamnya Astra itu pernah melonjak sampai 70 ribuan begitu ya. Sehingga sudah banyak yang nggak mampu beli saham Astra itu ya karena sudah terlalu mahal. Nah, waktu itu kemudian di stock split menjadi 10 ya sehingga perlemahnya jadi 7.000 baru banyak yang mulai beli lagi. Stock split merupakan salah satu istilah yang sering digunakan di pasar modal. Secara sederhana, stock split berarti memecah saham menjadi lebih kecil harganya dengan tujuan meningkatkan likuiditas saham perusahaan tersebut. Upaya stock split ini juga berdampak positif bagi investor karena dapat melakukan pembelian saham hasil stock split dengan harga yang terjangkau. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.